Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Ayu Apriana dengan NIM E1R021126. Baiklah, pada kesempatan hari ini di dalam video pembelajaran evaluasi pembelajaran matematika, saya akan menyampaikan tentang kisi-kisi instrumen tes dan non-tes. Nah, baiklah, dalam video pembelajaran hari ini, saya mengambil judul skripsi tentang pengaruh minat belajar matematika terhadap kemampuan pemecahan masalah matematik siswa. Nah, di dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan itu adalah instrumen tes dan non-tes. Nah, instrumen tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah siswa secara matematis, dan instrumen non-tes digunakan untuk mengukur minat belajar siswa. Selanjutnya, ada soal tes. Nah, yang dimana soal tes ini dalam penelitian tersebut yaitu dalam bentuk soal uraian yang didasarkan pada indikator kemampuan pemecahan masalah siswa. Nah, di sini soal tesnya itu berupa daya pembeda. Nah, dia yang dimana daya pembeda ini digunakan untuk mengetahui apakah suatu butir soal itu dapat membedakan siswa yang berkemampuan tinggi dan siswa yang berkemampuan rendah. Nah, untuk menghitung daya pembeda, siswa terlebih dahulu diurutkan dari siswa yang memperoleh nilai tinggi sampai yang terendah. Selanjutnya, diambil 27% siswa yang memperoleh nilai tertinggi atau disebut kelompok atas, dan 27% siswa yang memperoleh nilai rendah disebut dengan kelompok bawah. Nah, di sini berdasarkan hasil perhitungan uji coba instrumen tes, diperoleh bahwa indeks daya pembeda butir soal berada pada kisaran 0,467 sampai 0,667. Nah, hal ini menunjukkan bahwa instrumen tes memiliki butir soal dengan interpretasi daya pembeda yang baik. Nah, hasil perhitungan daya pembeda ini bisa kita lihat dalam tabel seperti yang ada di video. Nah, soal tes selanjutnya itu tingkat kesukaran tentang tingkat interpretasi tingkat kesukaran. Nah, tingkat kesukaran ini digunakan untuk menentukan derajat kesukaran suatu butir soal. Soal tes dikatakan baik jika memiliki derajat kesukaran sedang, yaitu tidak terlalu sukar dan tidak terlalu mudah. Nah, di dalam slide terlihat hasil perhitungan uji coba instrumen tes diperoleh tingkat kesukaran butir soal itu berada pada kisaran antara 0,58 sampai 0,67. Nah, hal ini menunjukkan bahwa instrumen tes ini memiliki butir soal dengan interpretasi tingkat kesukaran sedang, sehingga dapat digunakan bahwa dalam proses pengambilan data, hasil perhitungan tingkat kesukaran itu bisa kita lihat pada tabel yang tertera dalam slide. Nah, dari kedua soal tes tersebut, kita dapat merekapitulasi hasil uji coba instrumen tesnya, yang dimana bisa terlihat di slide, yaitu daya pembeda dan tingkat kesukaran. Yang dimana ini kesimpulannya layak untuk digunakan. Nah, bisa dilihat di kisi-kisi angket minat belajar siswa. Nah, di sini untuk aspeknya perasaan senang, yang dimana deskripsinya itu apabila seorang siswa memiliki perasaan senang pada pembelajaran tertentu, maka tidak akan ada rasa terpaksa untuk belajar. Nah, indikatornya itu
Siswa merasa senang mengikuti pelajaran, siswa tidak merasa bosan mengikuti pelajaran, siswa selalu hadir saat pelajaran. Yang dimana dalam butir soalnya itu terdapat pada nomor 1, 3, 5, 7, dan 8, dan 9. Selanjutnya, aspek yang kedua yaitu tentang keterlibatan siswa, yang dimana keterlibatan ini yaitu siswa atau objek yang seseorang akan objek yang mengakibatkan orang itu senang serta tertarik untuk melakukan atau mengerjakan kegiatan dari objek tersebut. Nah, untuk indikatornya yaitu yang pertama siswa aktif pada saat diskusi, yang kedua siswa aktif saat bertanya, ketiga siswa aktif menjawab pertanyaan dari guru, dan yang keempat itu siswa aktif merespon dan menambahkan jawaban dari guru. Nah, untuk nomor butir soalnya itu terdapat pada nomor 2, 4, 10, 11, 13, 18, 19, dan 20. Selanjutnya untuk aspek yang ketiga yaitu ada ketertarikan. Nah, berhubungan dengan daya dorong siswa terhadap ketertarikan pada sesuatu benda, orang, kegiatan, atau biasa berupa pengalaman yang afektif, yang dimana itu dirangsang pada kegiatan siswa itu sendiri. Nah, untuk indikatornya itu siswa memperhatikan dengan seksama pelajaran yang diberikan guru, selalu mengikuti kegiatan belajar mengajar dari awal hingga akhir, dan siswa merespon ketika teman mengajak mengobrol. Ini untuk nomor butir soalnya itu terdapat pada nomor 6, 8, 12, 14, 16, 17, dan 21. Dan yang terakhir itu tentang perhatian siswa, yang dimana konsentrasi siswa pada pengamatan dan pengertian ini apakah mengesampingkan yang lain atau tidak. Nah, di sini untuk indikatornya itu yang pertama mendengarkan penjelasan guru, yang kedua mencatat materi, dan yang ketiga yaitu fokus dalam belajar. Di sini untuk nomor butir soalnya itu terdapat pada nomor 22, 23, 24, 25, 26, dan sampai 29. Nah, di sini juga instrumen non-tes ini harus memenuhi kriteria instrumen yang baik agar mendapatkan data yang akurat. Nah, kriteria instrumen non-tes yang baik diperoleh dari segi validitas dan reliabilitasnya. Selanjutnya dilakukanlah uji coba prasyarat untuk instrumen non-tes. Nah, dalam nomor butir soal yang tidak valid itu terdapat pada nomor 3, 5, 6, 15, 16, 21, 27, 28, dan 29. Nah, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.